Kami sedang merancang sebuah rumah digitalnya madrasah. Lulusan tahun 2023 ya, 94% diterima di perguruan tinggi negeri. Yang 6%-nya bukan nggak diterima di kedinasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Bersama saya Mela Basyar dalam Ngopi. Ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Haji Lukman Hakim SPD MM, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Terima kasih Pak Kamat telah hadir di podcast kita, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pak Kamat, silahkan memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakangnya sedikit agar mungkin banyak yang belum tahu di luar sana atau saking terkenalnya ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim SPD MM, Kepala Man 1 Bandar Lampung. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini Man 1 Bandar Lampung sedang merancang sebuah program jangka menengah, pendek, dan jangka panjang ya. Tapi sebelumnya baiklah berkenalan, sebelum di Man 1 Bandar Lampung saya sudah diuji coba untuk belajar manajemen di negeri nan jauh di sana di Lampung Barat ya. Alhamdulillah tidak begitu lama dianggap selesai, dianggap lulus, kemudian melanjutkan pengembangan berikutnya di Waikanan ya, negeri juga yang berbatasan dengan Sumatera Selatan. Kemudian setelah selesai di sana ditugaskan kembali alhamdulillah di Pahoman di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Tentunya itu sebuah pelajaran yang tidak didapatkan di bangku kuliah, tapi itu real ya, sehingga untuk menata dan menghadapi tantangan masa depan di madrasah rasanya memang harus banyak terjun di lapangan gitu Mbak Mela. Luar biasa Pak Kamat, di usia yang relatif muda banyak pengalaman dan bahkan telah lintas kabupaten kota ya Pak ya, pengalaman menjadi kepala madrasah ya. Baik Pak Kamat, yang menjadi topik podcast kita hari ini tentang program-program di Man 1 Bandar Lampung. Sebenarnya apa yang menjadi program unggulan di Man 1 Bandar Lampung Pak, dan apa alasan dibalik memilih program-program tersebut? Oke, Man 1 Bandar Lampung dengan tagline 4 tahun pertama itu kampus ceria, kampusnya berbintang ya. Tentunya untuk menceritakan atau mendasari kenapa kampus ceria, kampusnya para bintang. Yang pertama, Man 1 Bandar Lampung bahannya kan bagus ya, madrasah yang sudah bagus gitu ya. Kemudian madrasah bagus ini juga perlu dipoles atau lakukan percepatan supaya mampu membawa madrasah ini di level yang lebih baik gitu ya. Setidaknya Man 1 Bandar Lampung itu supaya layak menjadi etalasenya sebuah madrasah di Lampung, maka beberapa hal harus diperhatikan. Pertama, di hari-hari ini potensi-potensi yang luar biasa bagus itu kadang-kadang tidak melejit ya, tidak muncul. Karena apa? Perlu wadah supaya baik potensi guru maupun siswa itu muncul. Maka di tagline kami kampusnya para bintang adalah memang niatan awal Man 1 Bandar Lampung sejak 2021 merancang generasi bintang ya. Generasi bintang itu artinya setiap anak di Man 1 Bandar Lampung itu harus dimunculkan potensinya, baik itu akademik maupun non akademik. Dan nyata dulu kami mengatakan kampusnya para bintang itu rasanya kayak malu gitu ya. Iya apa gak ketinggian gitu ya. Tapi setidaknya itu menjadi sebuah doa dan sebuah cita-cita ya. Dan ternyata Allah buktikan doa itu menjadi sebuah kenyataan. Dari menyatukan visi dan frekuensi dengan staf
guru, pegawai dan siswa untuk menginisiasi bahwa kita itu akan mencetak bintang, bahwa kita ini akan menjadi murid-murid, siswa-siswa menjadi bintang, gurunya juga guru-guru bintang, tenaga kependidikannya juga tenaga pendidikan yang bintang. Oleh karena itu menyamakan frekuensi walaupun tidak mudah, perlu waktu, dan alhamdulillah itu bisa diterima ya. Oleh karena itu ketika di penerimaan siswa baru yang pertama, dari input siswa itu juga harus terukur. Makanya untuk menjadi mesin utama, mesin orinya diciptakanlah kelas unggul. Dengan sistem yang sedemikian rupa. Dulu waktu diawali dengan online, walaupun tidak 100% ya, dari pendaftaran sudah online, jadi orang tua tidak perlu lagi datang ke madrasah, cukup mengupload dan mendaftar secara online. Baru nanti pas wawancara dan sesi CBT baru ke madrasah. Ini untuk memastikan bahwa kami punya produk ori, ya. Produk ori itu yang akan kita pasangkan di kelas unggul. Nah kemudian setelah anak ini menjadi siswa, kita kan ada pilihan. Satu produk unggul itu ada dua macam. Ada yang boarding, ada full day. Boarding itu artinya anak tinggal di madrasah dari pagi sampai pagi lagi. Dari makan, mandi, belajar, dan kurikulum tambahan full. Kemudian ada juga yang full day. Full day berarti anak berangkat pagi jam 7, dipastikan anak sudah di halaman kampus di madrasah ya. Kemudian dia akan kembali ke rumah itu setelah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah, ditutup dengan zikir sore, baru anak-anak kembali lagi ke orang tuanya. Nah itu yang kita rancang secara akademis. Kemudian beberapa hal yang perlu kita instalasi ke anak-anak calon juara itu, sebagaimana mungkin kita Bapak sudah dengar sudah 2 tahun terakhir, bahwa kebetulan juga pemerintah mencanangkan di ujian di kelas 12 itu tentang literasi. Literasi. Ya, baik ya. Nah itu cocok sekali dengan konten ya yang ada di MAN 1 Bandar Lampung. Bisa dicek bahwa setiap anak yang masuk MAN 1 Bandar Lampung semuanya dibuka klik bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Karena ke depan literasi menjadi kunci pembuka masa depan. Jadi kita datangkan para tentor dari Jawa Timur, kita bekerjasama dengan Kampung Inggris Pare. Jadi tidak perlu anak-anak dari Lampung harus belajar bahasa Inggris ke Jawa Timur. Orang Jawa Timur kita tarik ke MAN 1 Bandar Lampung. Luar biasa ya, sekali. Itu untuk dari sisi bahasa. Kemudian supaya pembelajaran dan materi yang begitu padat tapi tidak membosankan, maka kita kemas dengan konten yang menarik. Contoh dengan kalau kita bahasnya guest teacher atau guru tamu. Nah, guru tamu itu memang guru-guru yang hebat di luaran sana untuk kita hadirkan di madrasah tanpa mengurangi jam mengajarnya guru, tanpa mengurangi hak dan kewajiban guru intinya. Jadi guru tamu itu panggil untuk membantu mengajarkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga guru yang ada jam di situ juga tidak kehilangan jam, tetap masuk di situ membersamai dengan guru tamu, tidak mengalih fungsikan guru yang ada, tetapi sebagai mitra bagaimana anak itu terlayani secara maksimal. Luar biasa Pak Kamat. Tentu saja untuk masuk kelas unggul itu banyak tes ya Pak ya? Atau beberapa kali mengikuti tes? Nah ini juga menjadi harapan sekaligus buat tantangan ya. Untuk penerimaan siswa baru kan biasanya kita juga audiensi dengan masyarakat, baik itu organisasi maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Untuk kami jelaskan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung itu dalam menerima siswa baru tentunya juga tidak sembarangan ya. Yang pertama dengan juknis yang dikeluarkan Dirjen Pendis itu sebagai acuan kami, kemudian kami terapkan di lapangan sesuai dengan zamannya. Ya hari ini tadi menghemat biaya dan waktu, bagaimana seleksi kelas unggul itu di samping sudah kita jelaskan di buku panduan, nanti semua orang bisa mendownload atau bahkan hard copy tentang kelas unggul. Setiap tahun itu berapa yang mau diterima, kemudian speknya seperti apa, itu kita publish. Bahkan kita berikan ruang
komplain ya, atau misalkan ada sesuatu yang tidak jelas, maka ada hotline yang bisa dihubungi ya, bisa ditanya kenapa kok anak saya tidak terseleksi di Berkas, itu bisa tanya jawab di situ. Kenapa kok anak saya juara 1 terus tapi kok nggak masuk. Nah itu perlu dipahami bahwa MAN 1 Bandar Lampung itu setiap tahunnya itu dipastikan pendaftar baik reguler maupun unggul itu kalau digabung itu bisa sampai 1.600 peserta yang lolos seleksi Berkas. Luar biasa. Nah, dari 1.600 itu kemampuan kita, kapasitas kita maksimal bisa menerima dari kelas unggul maupun reguler paling banyak 400. Berarti kan nyampe 30% anak-anak itu yang bisa diterima. Lebihnya gimana? Tentu kecewa dong. Iya, pasti. Ya, berharap pengen bisa belajar bersama di sekolah impian gitu ya. Sekolah impian ternyata kenyataannya nggak bisa gitu. Ada apa? Dan kita harus siap ketika dikomplain, kenapa anak saya bisa nggak lihat? Ya silakan, silakan. Anak saya ranking 1, ternyata yang lain juga ranking 1 di sekolahnya. Gitu. Jadi tapi jangan khawatir, setelah kelas unggul nanti kan ada kelas reguler. Tapi ada juga ketika sudah waktunya belajar, ada juga anak yang kemudian mengikuti orang tua pindah kerja. Nah itu juga bisa daftar tunggu gitu. Kalau ada daftar tunggu yang memang ada kebagian, ya masih ada kesempatan jika ada beberapa orang tua yang pindah tugas dan seterusnya, jadi itu bisa terisi oleh daftar tunggu berikutnya. Gitu, Mbak. Pak Lukman, secara payung hukum tentu untuk madrasah dengan sekolah negeri itu kan punya payung hukum yang berbeda ya untuk penerimaan PPDB ya, penerimaan mahasiswa baru tentunya. Apa yang paling berbeda dari sekolah negeri dan madrasah itu sendiri? Oke, di madrasah secara umum ya, tetap di PAN 1 kita punya payung hukum sendiri dari petunjuk teknis penerimaan siswa baru dari Dirjen Pendis tentunya ya. Dikatakan bahwa kita tidak sama dengan SMA atau SMK negeri yang lain ya, karena kita tidak menggunakan zonasi yang pertama, sehingga itu juga sering salah pengertian bahwa protes karena rumahnya dekat tidak diterima gitu ya. Tetapi bukan berarti kita menutup untuk kasus-kasus seperti itu. Kita juga mengakomodir masyarakat yang jaraknya dekat. Itu juga jadi pertimbangan untuk kalau memang dia lulus tes otomatis. Tapi seandainya tidak, itu kan ada kearifan lokal ya, kalau bahasa kearifan lokal tentang dan itu kita publish di awal. Jadi di awal orang sudah bisa buka untuk jalur kearifan lokal lah, misalnya ada berapa anak sih atau siswa yang miskin tidak mampu ada berapa sih, semuanya sudah ada. Jadi tidak bisa mau di komplek juga kan sudah jelas di awal. Bahkan misalkan yang lebih suka katanya di MAN 1 mahal. Tapi nyatanya tidak, mahal itu relatif ya. Di MAN 1 itu ada yang free 100%, bahkan dapat beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar ya. KIP. Bahkan dapat uang gitu. Jadi kalau memang dipastikan Anda punya KIP free, atau misalkan dalam perjalanan orang tua ada terkendala ekonomi, biasanya itu bisa diajukan untuk diberikan keringanan-keringanan. Karena apa? MAN 1 Bandar Lampung juga harus mau memposisikan eksistensinya di tengah masyarakat. Ya, hari ini kita lihat sekolah-sekolah yang kalau kita lihat ke Jakarta di Olimpiade Sains Nasional ya, OSN itu sekolah-sekolah yang muncul itu memang didukung oleh orang tua dan sumber daya yang cukup ya. Makanya MAN 1 juga mengambil inisiasi seperti itu. Dengan tentunya ada pedoman ya, kita tidak sembarangan misalkan kita berkolaborasi dengan orang tua untuk membuat sebuah program, itu juga tentunya menjadi sebuah kesepakatan sehingga madrasah kita mampu bersaing tidak hanya di lingkungan sekitar tapi juga di kancah nasional, Mbak Bella. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah ya, terutama untuk mendukung prestasi siswa itu sendiri. Karena kita tahu bahwa siswa yang berprestasi itu tidak spontan ya Pak. Dia kan perlu proses, mungkin dari jenjang SD, jenjang SMP, jenjang sampai jenjang menengah ke atas ya, madrasah aliyah dalam hal ini. Itu bagaimana Pak cara
ada apa pendekatan ke orang tua, apresiasi pihak sekolah ke orang tua. Bagaimana Pak? Oke, jadi Man 1 itu memang sistemnya sudah bagus ya, sudah mulai tertata rapi gitu ya. Jadi begitu anak masuk di awal itu kan sebelum pertama dia diterima kan ada apa namanya pentas tentang ekskul, tentang klub-klub yang ada. Misalnya anak yang hobi di seni, nanti ada ekstrakurikuler yang akan display tentang seni. Ada yang suka olahraga, akan display tentang basket dan seterusnya. Kemudian ada akademik, nanti ada fisika klub, ada kimia klub, kemudian ada matematika klub, drum band klub dan seterusnya, geografi klub gitu. Dan itu secara otomatis anak akan mengerucut dengan sendirinya. Dia akan kemana? Apakah di ekonominya misalnya, apakah di geografi, ataukah di kebumian misalnya? Dia akan mengerucut ke sana. Nah tinggal setelah anak-anak itu sudah berada di posisi yang pas, nah kita baru mencarikan cukup nggak pembinaan ini dari dalam. Kalau tidak, maka perlu ditambah suplemen dari luar. Contoh di geografi yang bisa jadi juara di KSM nasional ya. Jauh-jauh hari anak potensi sudah muncul nih di geografi. Kita hadirkan dosen dari Unsri, kemudian dari mahasiswa di UGM. Di samping dia mentransfer ilmu, dia memberikan motivasi yang besar bahwa saya untuk anak pengen juga kuliah seperti kakak itu di UGM misalnya. Itu menginspirasi sekaligus memberi motivasi. Nah itulah penyegaran itu, dan itu perlu sumber daya. Ya. Biasanya ketika sudah merucut, maka anak-anak yang calon-calon petarung itu kita panggil orang tuanya. Bapak Ibu, anak ini punya potensi. Mau kita uji cobakan untuk lomba ini. Madrasah sanggupnya ini. Ada beberapa hal yang tidak mampu kami sediakan. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Ya sudah kita hitung bersama. Dari sekolah sekian, ternyata orang tua bisa memenuhi sekian. Kita bisa berjalan bersama-sama dengan keinginan orang tua dan madrasah jadi satu sinergi sehingga hasilnya juga maksimal. Pernah di Kosmi kita secara nasional kita bahkan ya untuk Kosmi ya kita merajai, dan itu tidak hanya dibiayai dari madrasah. Orang tua kita panggil, bukan soal masalah uangnya, tapi di situ ada doa, di situ ada perjuangan, di situ ada keikhlasan. Anak juga berangkat tuh nyaman, tidak terbebani dengan nanti kalau orang tua nggak setuju dan seterusnya. Jadi aman dan nyaman sehingga anak itu lepas, bisa bertarung secara maksimal sehingga bisa memproses. Saya sempat ditelepon dari dosen di UIN ya. Pak Lukman, Man 1 luar biasa. Gimana cara membina anak kok bisa muncul seperti itu? Nah itu saya ceritakan bahwa kami perlu kolaborasi karena tidak cukup hanya di up oleh madrasah tadi, oleh masyarakat, kemudian juga oleh orang tua, sehingga menjadi sebuah energi yang cukup berlimpah itu Mbak Mela. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Pak ya. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana program ini diintegrasikan dalam kurikulum kegiatan sehari-hari siswa dan apa dampaknya Pak? Oke, jadi belajar di Man 1 Bandar Lampung itu, ya apapun kurikulumnya kita selalu oke. Sekarang tiba-tiba kita beralih ke kurikulum Merdeka. Sebelumnya produk-produk itu sudah ada semua, tinggal mewadahi. Oh, ini letak lokernya di sini. Oh, ini letak lokernya di sini. Nah, oleh karena itu, apa yang dirancang di kurikulum Merdeka pun sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya nama dan letak positioning ini disampaikan di semester berapa dan seterusnya, model perayaannya seperti apa, dan itu sebuah program yang selama ini memang sudah kita lakukan. Hari-hari di Man 1 Bandar Lampung memang ada kegiatan-kegiatan English Adventure misalnya. Itu kan sebuah proyek bersama untuk sebuah beberapa materi, beberapa bab yang akan kita selesaikan bersama dengan sebuah proyek. Sebenarnya sudah kita lakukan di Man 1. Dan satu lagi Mbak, produk baru tapi belum 2 tahun ya, jadi belum bisa ikut inovasi madrasah. Kami sedang merancang sebuah rumah digitalnya madrasah. Rumah digital madrasah. Kalau kita bahas itu MDC ya, Madrasah Digital Center, MDC. Madrasah ya. Digital Center. Iya. Rumah
rumah madrasah itu, rumah digital madrasah itu nanti bisa dikunjungi oleh siapapun, tidak harus ke madrasah ya. Baik dari kurikulumnya, dari profil gurunya, kemudian kisi-kisi dan materi-materi apa yang disampaikan, penilaiannya seperti apa, semua bisa diklik. Jadi semua guru madrasah aliyah bisa mencontoh, bisa mengcopy, bahkan misalkan RPP. Kalau punya satu bahasa Inggrisnya kayak mana sih Bu Hera dengan guru yang lain, udah punya masing-masing. Tinggal kalau diizinkan tinggal diklik, di-copy, diedit, selesai. Artinya kita sedang membuat rumah digital madrasah. Jadi orang mau penelitian tentang profil tidak perlu ke madrasah, yang penting izin, kita kasih izin, kemudian bisa di-download, bisa dicetak. Artinya ini dalam proses, nanti kalau sudah 2 tahun mungkin bisa ikut lombakan untuk karya inovasi ya, tentang madrasah digital gitu ya. Jadi MDC Madrasah Digital Center. Nah ini produk yang kekinian dan itu memang akan ada riwayat semua guru dia mengajarkan apa dan materi apa, kemudian SK-nya seperti apa, semuanya bisa di-download. Jika suatu saat akan diaudit misal oleh yang pengawas kayak atau siapa, tinggal mau RPP yang bab berapa, yang kelas berapa, tidak perlu mencari di lemari mana, tinggal klik kelas berapa, tahun yang keberapa, tinggal PDF-nya di print atau video pembelajarannya seperti apa, semuanya akan ada di sana. Jadi kalau itu sudah tertata rapi, guru tidak lagi pusing harus mencari materi, membuat RPP tiap tahun. Kemudian ketika dicek absensinya seperti apa, semua sudah tinggal klik, tinggal buka di webnya Man1 Bandar Lampung. Nanti situ ada di direktur itu ada MDC. Nah, silakan dibuka di MDC. Perpustakaan juga ada di web, perpustakaan digital. Tinggal diklik, semuanya akan bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung, bahkan di manapun ya, termasuk alumni-alumni yang ada di luar negeri. Gitu, Mbak. Pak Kamat, bagaimana program unggulan di sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung memanfaatkan teknologi pendidikan dan inovasi pendidikan lainnya? Oke, di Madrasah Bandar Lampung tentunya juga mengadopsi dengan teknologi kekinian ya. Jadi kalau kita cek bagaimana anak-anak Man1 Bandar Lampung terutama di kelas unggul situasi belajarnya. Nah, kita lihat anak-anak di kelas itu sudah menggunakan smart TV, Android TV, semua konten yang berkaitan dengan yang terkini, tinggal guru atau siswa tinggal klik aja di Google misalnya, persamaan kuadrat misalnya langsung muncul di layar televisi. Kemudian kita diskusikan bersama anak-anak. Kemudian di situ juga anak-anak juga sudah memanfaatkan teknologi kemajuan di digital adalah di perpustakaan ya. Di perpustakaan juga kita sudah digital ya, walaupun belum 100% fix, tapi hari ini perpustakaan kita juga sudah digital, juga mengikuti perkembangan kekinian. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, madrasah ini sedang membuat kelas digital ya, MDC Madrasah Digital Center, di mana konten-konten tentang pembelajaran, profil guru, bahkan profil siswa, semua bisa diakses di Madrasah Digital Center. Silakan nanti masyarakat bisa berselancar di webnya Man1 Bandar Lampung ya. Di web itu, masuk di web tinggal pilih tentang MDC kah, tentang kegiatan misalkan perpustakaan kah, atau tentang berita atau ekstrakurikuler, semuanya akan terdokumentasi secara rapi. Dan jika pun ada guru-guru di madrasah lain ingin mengadopsi cara-cara belajar atau misalkan perangkat-perangkat yang ada di Man1 juga cukup diunduh di webnya di MDC, sehingga tentunya sangat menyenangkan belajar di Man1 Bandar Lampung, sehingga anak-anak tidak pengen cepat-cepat pulang. Terbukti Mbak Mela, Man1 Bandar Lampung hari ini lulusan tahun 2023 ya, 94% diterima di perguruan tinggi negeri. Luar biasa. Tahun ini. Yang 6%-nya
bukan nggak diterima di kedinasan, baik di Forin maupun kedinasan-kedinasan lain. Jadi kalau pengen nantinya jadi mahasiswa kuliah, menyekolahkan anak di Man 1 Bandar Lampung rasanya sudah sangat tepat. Itu Bapak. Bapak, ini yang terakhir ya Pak pertanyaannya. Bagaimana program unggulan yang ada di Man 1 Bandar Lampung itu berdampak pada citra sekolah di mata masyarakat? Ini yang sangat penting kan Pak? Oh iya, indikatornya gampang Pak. Ketika nanti ada olimpiade tingkat provinsi, cus diumumkan. Nama Man 1 Bandar Lampung itu urutan kedua loh Mbak. Nah, hasil provinsi ya. Orang juga bertanya-tanya, apa Man 1 ini kok bisa-bisanya ngalahin, kalau saya sebut merek ya, sekolah-sekolah negeri. Kepala sekolah negeri juga saya tunggu ya Man 1 itu. Ini indikator bahwa kita itu diperhitungkan gitu ya. Kemudian ketika KSM mungkin lah ya, KSM memang punya kita ya, kita juga muncul, dan ini juga ya OSN mereka juga bertanya-tanya, ini madrasah ini apa sih, sekolah swasta atau sekolah apa ini? Jadi juga memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa madrasah itu juga ada yang negeri, jadi kira-kira swasta semua, ada yang negeri, dan bisa jadi polisi, bisa jadi dosen, bisa jadi jaksa, bisa jadi guru dan seterusnya. Sekarang masyarakat begitu terbuka wawasannya untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Jadi tidak perlu khawatir, memang madrasah rasanya tepat untuk menitipkan anak-anaknya menjadi masa depannya menjadi impian buat keluarga. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat menginspirasi ya Pak ya. Sekolah unggul di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung menjadi salah satu sekolah rujukan, bukan hanya lulusan siswa umum ya, tetapi dari madrasah itu sendiri. Sangat luar biasa Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah memberikan inspirasi, memberikan suatu pengetahuan tentang sekolah madrasah di Provinsi Lampung ini seperti apa. Semoga Man 1 Bandar Lampung semakin maju, berdaya saing, dan bergelimang prestasi menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Terus saksikan Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.